أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله، تحية من أهل الجنة. Kalau Tuhan menanam padi, tanamlah padi di pagi hari. Salam ini salam yang diajarkan Nabi, yang menjawabnya insyaallah murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah murah rezeki. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim. Walhamdulillahi rabbil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah suruh, Allah perintahkan kepada kita wasari'u ila maghfirah. Ada yang harus disegerakan, ada yang harus langsung dikerjakan. Apa itu? Ilal maghfirah, selalu minta ampun kepada Allah. Tak boleh nunggu pagi, tak boleh nunggu besok, tak boleh tunggu nanti. Kalau kita minta ampun kepada Allah, selalu dan terus-teruslah minta ampun agar Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Dan kita berharap serta berdoa istiqamahnya jamaah sekalian untuk laksanakan sholat subuh, dengarkan pengajian, pergi ke tempat-tempat yang baik. Maka ini adalah cara kita untuk minta ampun kepada Allah, yang insyaallah Allah akan berikan ampunannya. Amin. Allahumma amin. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salatul isya fil jamaah faqad qama nisfal lail, wa man salatil fajr fil jamaah faqad qama laila kullaha. Siapa yang salat isyanya tadi berjamaah, maka ia dapat pahala atau dapat keutamaan seperti orang yang beribadah sampai tengah malam. Dan siapa yang tadi isya salat berjamaah lalu subuh ini salat berjamaah, maka ia dapat keutamaan sama seperti orang yang beribadah satu malaman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, nikmat sehat, nikmat baik, nikmat hati yang hidup, ringan langkah, terpanggilnya hati kita ketika mendengarkan azan. Tak ada yang maksa kita untuk datang ke sini, tapi kena memang gerakan hati itu yang menggerakkannya. Padahal kalau kita bertanya boleh tidak sholat di rumah? Boleh. Boleh sholat di rumah. Lalu kenapa kita tidak sholat di rumah? Karena kita tersentuh hati untuk sholat berjamaah. Dan tidak ada sholat yang lebih baik kecuali sholat berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan salatul jamaah khairu min salatil fadhi bis-sami wa 20 darajah. Salat berjamaah itu lebih besar utamanya, lebih banyak nilainya, lebih agung dan lebih banyak dapat doa dari malaikat, yaitu sampai 27 kali. Bedanya dengan orang yang salat tanpa berjamaah. Insyaallah Allah istiqomahkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah ini. Amin. Apa kabar jamaah sekalian? Sehat?
sehat badan, sehat hati, tidak ada yang sakit hati, ada yang WA belum dibalas, ada telepon yang belum diangkat, tidak ada ya. Alhamdulillah. Ada yang keluar dari grup. Insyaallah semuanya sehat-sehat. Pada kesempatan hari ini di 10 hari terakhir kedua, artinya setengah bulan udah kita berada di bulan Rajab. Setengah bulan lagi, tak sampai dia 13 hari lagi, nanti Rajab akan pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya, apa yang telah Rajab didik kepada kita? Bulan Rajab ini mendidik kita apa yang kita dapati? Nah, itu yang perlu kita tanya, sehingga nanti ketika Rajab pergi meninggalkan kita, ada kesan, ada pesan, ada kebaikan. Taklah Rajab ini berangkat dia, pergi dia, seolah-olah dia adalah bulan yang biasa tanpa bawa kado istimewa. Taklah Rajab ini nanti berangkat dia meninggalkan kita, tak ada kesan kita bertemu dengan bulan Rajab, seolah-olah dia bukan tamu yang baik. Padahal Rasulullah memuliakannya, sahabat Nabi memuliakannya, dan Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 yang ditafsirkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi masih ada waktu kita untuk mengambil pesannya, masih ada waktu kita untuk menimbulkan kesannya, karena kita tak tahu tahun depan jumpa enggak lagi. Kalaupun jumpa dengan bulan Rajab nih, sehat enggak kita lagi? Kalaupun sehat masih dalam keadaan beriman seperti ini, atau makin turun, atau bahkan hilang, nauzubillah. Maka ketika ada kesempatan ini, manfaatkanlah kebaikan ini, supaya ada kesan yang baik bertemu dengan bulan Rajab. Yang alhamdulillah doanya insyaallah tak pernah kita tinggalkan. Apa doa Rajab? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada yang tak mau berdoa dengan doa ini, tak mau dia. Ketika di-share di grup, ketika ditulis di medsos, tak mau dia. Bahkan dia katakan jangan baca doa ini. Ini doa tak pernah diajarkan Nabi. Doa ini bukan dari Nabi, maka jangan dibaca. Nah, itu tandanya pasti dia tak ngaji di Masjid Al-Hikmah ini. Kalau ngaji dia tidak begitu pendapatnya. Terkait dengan doa ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, doa itu kata para ulama kita ahli sunnah wal jamaah adalah hajatul abdi ila rabbih, permintaan, keinginan hamba yang dia panjatkan, dia ucapkan, dia minta kepada sang penciptanya, Allah Jalla Jalaluhu. Jadi apapun yang dia pinta boleh. Mau ada hadisnya dari Nabi boleh, tidak ada hadisnya dari Nabi boleh. Mau dia tambah dari apa yang ada diajarkan oleh Nabi boleh. Yang tak boleh itu berdoa yang tidak disukai oleh Nabi. Berdoa kita dengan sesuai apa yang Nabi doakan boleh, Pak, dan itu sudah banyaklah contohnya kan. Berdoa kita dengan doa yang Nabi tak pernah sebutkan, tapi kita doakan hari ini. Apa contohnya? Banyak juga ya. Macam sekarang ni tentang COVID ni, kita sering berdoa, ya Allah hilangkanlah COVID-19 ini ya Allah. Pernah Nabi doa itu? Tak ada. Nabi tak pernah baca doa itu kan? Kita baca, ya Allah jauh-jauhkanlah kami dan keluarga kami dari COVID-19 ini ya Allah. Nah, Nabi tak pernah baca doa itu, tapi kita baca. Ada suami pergi lalu si istri bilang, ya Allah selamatkanlah suami saya dalam perjalanannya ya Allah. Nanti dia pulang ke rumah ni tak lupa dia membawa oleh-oleh ya Allah. Pernah Nabi mengajarkan doa begitu kepada istri? Tak pernah.
Ada juga orang berdoa, ya Allah, saya mohon jadikanlah tempat kerja saya di tempat yang baik, sehingga nanti saya bisa menjadi pimpinan di perusahaan ini. Tak pernah Nabi ajarkan doa itu. Tapi kita doa itu boleh silakan. Ada yang Nabi ajarkan lalu kita tambah, Pak. Kita tambah. Misalkan yang diajarkan oleh Rasulullah, ini dikenal dengan istilah kita doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh kita tambah, boleh. Dan sering diucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar wa qina fitnatad dajjal. Kita tambah doa itu. Boleh, silakan. Tak ada yang melarang. Yang tak boleh, tak doa. Nah, sama yang berdoa dengan Nabi yang tak suka. Apa contohnya? Misal di kerjaan di PHK, di rumah tangga pisah, punya anak-anak durhaka, punya hutang ditagih terus-terusan ditagih. Stres betul hidupnya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, susah betul hidupku ya Allah. Kalau memang begini terus hidupku, matikan aja aku ya Allah. Doa supaya dia minta dimatikan itu tak boleh. Sakit dia, sakit betul, tak tertahan dia sakit tu lagi. Udah berobat ke sana sini tak kian sembuh. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tak mau menyusahkan keluargaku ya Allah, matikan aja aku ya Allah. Tak boleh. Doa minta mati itu haram. Tak boleh dibuat. Doa apa lagi Nabi yang tak suka? Doa, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui sakit betul hati hamba ini ya Allah dengan tetangga hamba yang satu ini ya Allah. Hamba mutuskan tali silaturahim dengannya, mohon Engkau ridhoi ya Allah. Doa putus tali silaturahim haram, tak boleh, Nabi tak suka. Jadi kalau tidak Nabi doa lalu kita berdoa, boleh. Taklah semua yang Nabi tak buat kita tak boleh buat. Itu tak begitu pemahaman. Imam tu sering kadang begitu. Nabi kan kalau mau sholat selalu bilang sawu sufuf, saf lurus. Kalau sekarang ada imam kita sawu sufuf, saf lurus, yang membawa handphone tolong dimatikan. Nabi tak pernah ucapkan yang membawa handphone tolong dimatikan, tapi diucapkan oleh imam. Boleh, silakan. Begitulah pemahamannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjut pembahasan kita terkait dengan fikih 4 mazhab ini. Kemarin kita sudah bahas tentang silsilahnya. Kita juga sudah bahas kenapa ada perbedaan, apa sebab ulama-ulama kita ini berbeda. Yang ketiga pada subuh hari ini kita bahas adalah mengapa kita harus bermazhab. Kalau tak ikut mazhab, kenapa rupanya kan begitu? Kenapa kita harus ikut Imam Syafi'i? Kenapa kita harus ikut Imam Malik? Kenapa kita harus ikut Imam Abu Hanifah? Kenapa kita harus ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau kami tak ikut mereka, emang masalah buat Allah? Masalah? Ada masalah kalau kita tak ikut para ulama ini? Kami tak mau ikut ulama-ulama itu, kami mau ikut diri kami sendiri, gitu bahasanya. Atau kami mau ikut sesuai dengan apa yang kami jumpai dari hadis-hadis yang sahih saja. Kami tak mau ikut ulama, kami mau ikut hadis-hadis sahih saja. Nah, itulah yang kita kaji pada subuh hari ini. Kalau ada yang mengucapkan demikian, kalau ada yang berkeinginan demikian, maka sebenarnya dia telah bermazhab, Pak. Orang yang keluar dari mazhab, dia telah buat mazhab sendiri lagi. Bukan orang keluar dari mazhab itu lalu dia bebas tak bermazhab, bukan. Ketika dia bebas tidak bermazhab,
Dia tak ikut Imam Syafi'i, dia tak ikut mazhab Imam Malik, dia tak ikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia tidak ikut mazhab Imam Hambali, itu sama dengan dia ikut mazhab yang dia buat sendiri. Samalah kalau ada orang bilang, saya bebas tak bertuhan. Sebenarnya dia punya Tuhan tak tuh? Punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Diri dia sendiri. Kalau dia bilang saya tak mengakui adanya Tuhan, lalu seolah-olah dia mengatakan dirinya lah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatur dirinya sendiri. Sama kalau ada sekarang kalau mau pemilu itu dibilang apa? Kalau tak ikut partai, tak ikut pemilu, tak ikut nyoblos, apa istilah golongan itu? Golput ya. Golput. Katanya golput itu adalah orang yang tak memilih. Salah. Golput itu bukan orang tak memilih, orang memilih. Tapi apa yang dia pilih? Dia pilih untuk tidak memilih. Jadi sebenarnya kita ini tak bisa lepas dari apapun gitu. Tak ikut partai, tak ikut calon ini, tak kita pilih dengan alasan kita adalah golput. Tapi kalau golput itu sekarang bukan golongan putih, golongan putih. Karena kalau dia dikasih piti mau dia milih, kalau tak dikasih piti dia tak mau pilih. Itu golput lah. Jadi kalau ada kita tak mau ikut para ulama mazhab kita, itu kita udah ikut mazhab kita, Pak. Apa mazhabnya? Dan ternyata orang yang tak ikut mazhab ini itu dulu udah pernah ada. Tahun berapa? Tahun 202 Hijriah. Dia tak ikut Imam Syafi'i. Dia tak ikut Imam Malik. Walaupun awalnya dia bermazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambali, tapi dia tinggalkan mazhabnya, dia buat pendapatnya sendiri. Dia kaji hadis, dia kaji Quran, dia pahami sesuai dengan teksnya. Itu ternyata tipe-tipe orang yang begini dulu di tahun 200 sudah pernah hidup. Bahasanya itu kalau hadis sudah sebut, kalau Quran sudah ada menjelaskan tentang amalan itu buat, jangan tanya lagi. Ya hadisnya kan sahih, buat. Ini kan ayat Al-Quran kan ada, buat. Ternyata tipe orang begini nih, itu tadi di tahun 200 sudah hidup, dia sekarang hidup dia lagi. Apa nama mazhabnya? Mazhabnya orang yang memakai teks hadis, teks Quran, tak ikut ulama mazhab, itu nama mazhabnya mazhab Az-Zahiri. Itu dia yang tekstual, Pak. Siapa pendirinya? Sesuai dengan namanya, Daud Az-Zahiri. Itu pendirinya. Dia lahir di Irak. Oke, kita langsung contoh ya. Tadi kita sampaikan kenapa kita harus ikut mazhab. Kenapa kita harus ikut Imam Syafi'i? Yang pertama, kalau kita tak ikut ulama mazhab ini berarti kita buat mazhab sendiri. Mana yang bagus? Buat mazhab sendiri atau ikut mazhab yang sudah diakui kebenarannya? Pasti mazhab yang sudah diakui kebenarannya itu yang kita ikuti, Pak. Kalau mazhab kita ikut, kita baca Quran, kita paham hadis, kita pelajari sendiri, kita buat pendapat sendiri. Itu salahnya udah pasti berdosa, benarnya belum tentu berpahala. Oke, kita kasih contoh. Kenapa kita harus ikut mazhab? Contoh yang pertama, ada bunyi Al-Quran dan hadis yang secara teks kita lihat tak sama bunyinya, Pak. Berlawanan secara teks ya. Contoh Al-Baqarah ayat 120. Apa Allah katakan? Al-wasiyatu lil walidain. Al-wasiyatu lil walidain. Wasiat itu untuk kedua orang tua.
Jadi kalau ada anak dia meninggal, dia boleh berwasiat untuk orang tuanya terkait harta yang dia tinggalkan. Anak ini meninggal, sebelum dia meninggal dia bilang, "Ayah, itu ada mobil saya itu saya wasiatkan untuk ayah, ambil ayahlah itu mobil. Ya, di sana ada kebun yang kemarin saya garap. Nah, peninggalan saya nanti kebun itu ambillah untuk ayah." Itu kan wasiat. Saya wasiatkan. Dia menjadi wasiat kalau disebut itu wasiat. Tapi kalau tak disebut wasiat, dia bukan wasiat. Lalu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Kata Rasulullah apa? La wasiyatu lil waris. La wasiyatu lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau Al-Quran bilang wasiat untuk orang tua. Orang tua itu adalah ahli waris. Sedangkan hadis bilang tidak ada wasiat untuk ahli waris. Gimana tuh? Mana mau kita ikuti? Ikut Quran atau ikut hadis ini? Al-Quran bilang wasiat itu boleh untuk ahli waris. Al-Baqarah 120. Tapi hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, mengatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Beda bunyi Quran sama hadis tuh. Gimana kita memahami? Oh Pak Ustadz, kami ikut hadis sajalah. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi tak ikut Quran. Oh, bingung kita jawabnya. Kalau kita bilang tak ikut, kafir no? Kalau kita bilang saya tak ikut Quran, no? Kafir. Kalau kita bilang saya ikut Quran Pak Ustadz, wasiat itu untuk orang tua, boleh untuk ahli waris, tak ikut hadis. Bingung juga kita jawabnya. Kalau kita bilang saya tak ikut hadis, ingkar sunnah, mengingkari hadis, neraka juga tempatnya. Samalah kalau orang beramal, dia beramal berharap dipuji orang, itu ria. Dia tidak beramal karena takut dipuji orang, itu syirik. Jadi tidak ada yang bagus. Dia bawa uang Pak, rencana mau sedekah 100.000 hari ini. Tapi begitu lewat kota infak, ditengoknya orang semua berinfak 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Lalu dia nanti kalau saya letakkan 100, disangka orang saya ria. Ini diisi kota infak ini 5, 10, 5, 10. Tetap diisikannya 5.000. Tak jadi dia 100.000 berinfak. Kenapa? Takut dipuji orang. Meninggalkan amal karena takut dipuji orang, syirik. Beramal dipuji orang, supaya dipuji orang, ria. Mana yang bagus? Tak ada yang bagus. Kita ikut hadis, tak ikut Quran, kafir. Ikut Quran, tak ikut hadis, ingkar sunnah, neraka juga tempatnya. Jadi alhamdulillah ada ulama kita yang mendudukkan. Itu contoh ya. Contoh yang kedua, Al-Quran surah Al-An'am ayat 64. Apa yang Allah sampaikan? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalian tidak akan dibebankan dan kalian tidak akan mendapatkan pahala dari orang lain. Amal itu amal masing-masing. Orang lain beramal untuk dia. Kalian tidak akan dapat pahala dari amalan orang lain. Kalian tak akan mendapatkan manfaat dari amal soleh orang lain. Orang lain itu dengan amalnya, kalian dengan amal kalian. Begitulah kata Al-Quran Al-An'am ayat 164. Tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u limayyitikum fa innahu yahtajuna ila du'aikum kama yahtajuna al-musafiruna 'alal ma'.
berdoalah untuk jenazah, untuk orang yang sudah meninggal, karena doa kalian itu diharapkan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Tapi Al-Quran bilang tak manfaat amal orang untuk kita. Hadis bilang doa orang tuh doanya saja bermanfaat untuk kita, apalagi amalnya untuk kita yang sudah meninggal. Lalu yang mana yang betul? Terputuskah semua amal kita itu, tidak ada dapat apapun lagi setelah kita meninggal? Anak kita berdoa kepada kita tak dapat kita juga manfaatnya. Kemudian ada keluarga bersedekah untuk kita, kita yang sudah meninggal nih juga tak dapat manfaatnya. Sesuai dengan Al-Quran Al-An'am 164 tadi, memang tak dapat. Tapi kok ada hadis Rasulullah yang mengatakan dapat. Doa itu sampai, amal baik itu sampai, pahala itu sampai. Maka ada orang yang membuat kalau baca Yasin itu dia minta apa? Pahala ini disampaikan juga untuk orang tua saya Pak Ustadz yang sudah meninggal. Kalau ada pahala-pahala baca Yasin kita, pahala sedekah kami malam hari ini, kami minta tolong juga Pak Ustadz, didoakan supaya pahala ini juga sampai ke orang tua kami yang sudah meninggal. Lalu kata Ustadz tuh, wala taziru waziratun wizra ukhra, tak sampai. Tanggunglah masing-masing lah, tak sampai. Tapi kalau kata Zainuddin MZ apa? Sampai Pak. Allah yarham, sampai. Apapun yang dibuat oleh ahli keluarga, ahli waris, sanak taulan itu, kalau dia beramal untuk orang yang sudah meninggal, sampai, kata beliau. Kalau tak percaya coba, tapi kalau tak sampai balik lagi. Tak bisa dicoba, kalau dah meninggal tak bisa balik. Lalu yang mana mau kita ikut? Sampai enggak? Ada orang bersedekah, ya Allah, ini sedekah saya untuk orang tua saya, mohon sampaikan pahalanya. Dia baca Al-An'am 164, ternyata tak sampai. Ya Allah, ini adalah wakaf saya, mohon sampaikan pahalanya untuk orang tua saya, orang tua yang sudah meninggal. Ternyata di Al-An'am 164 tak sampai. Tapi dia baca hadis Nabi sampai. Lalu yang mana yang mau dia ikut? Ada perbedaan-perbedaan begini nih. Jadi kalau kita mau ikut Quran, mau ikut hadis, pening kita. Secara teks ya, secara teks, bukan secara mazhab. Kalau ikut mazhab, duduk nanti nih masalahnya. Ini kita buka kajian, ternyata ada isi-isi dalam Al-Quran, teksnya, dalam hadis, teksnya, itu kalau kita baca, kalau kita artikan, kalau kita pahami dengan sendiri, ternyata beda-beda. Contoh yang ketiga lagi nih. Kita berdoa kita mengakui dan kita ikrarkan itu di Al-Fatihah kita setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku meminta dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Iya, karena iyanya itu ditasdidkan dia sesuai dengan hak. Iya tasdid. Kalau tak ditasdidkan iyanya, itu artinya kepadaku engkau menyembah, kepadaku engkau meminta. Jadi terbalik Tuhannya, awak jadi Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada tasdid iyyaka na'budu. Itu terbalik itu dah. Awaklah jadi Tuhan, Allah itu jadi hamba awak. Nauzubillah. Ini tadi kalau kita kaji Quran dengan hadis ya. Ini bunyi dalam Al-Quran, sama-sama dalam Al-Quran. Tapi ada teksnya, ada tulisannya yang berbeda. 10 menit lagi kita salatnya ya, insyaallah. Oke. Kalau di Al-Fatihah tadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata di Al-Maidah 56. Kan kalau di Al-Fatihah itu berarti kita tak ada minta kecuali kepada Allah, tak ada minta
tidak ada menyembah kecuali kepada Allah, tak ada minta pertolongan kecuali kepada Allah. Di Al-Maidah ayat 56, wa may yatawalla wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ternyata di Al-Maidah ayat 56 Allah suruh kita ini, wa may yatawallallahu wa rasulahu, minta tolonglah kepada Allah, minta tolong kepada Rasul. Tak berhenti sampai di situ, walladzina amanu, dan minta tolonglah kepada orang yang beriman. Tapi di Al-Fatihah tak boleh minta tolong. Minta tolong tu hanya kepada Allah. Al-Maidah boleh kita minta tolong sama orang yang beriman, yang kita anggap beriman. Apa tandanya orang beriman tu? Kalau orang beriman tu Pak Ustaz pakai kopiah putih dia Pak Ustaz. Pakai kopiah putih. Kalau dulu kan begitu, asal berdoa kita ditengok siapa yang pakai kopiah putih, dia disuruh mendoa. Doa Pak Ustaz, kenapa pakai kopiah putih? Maka saya tak pakai kopiah putih. Allah izinkan kita untuk berdoa, minta tolong kepada orang yang beriman. Ini istilahnya apa? Bisa jadi ini menjadi dalil tawassul, Pak. Bisa jadi ya, dalil tawassul. Tawassul itu kita minta kepada Allah, ya, tapi kita sebut ulama-ulama ataupun orang-orang yang beriman. Biasanya ada orang yang buat begini nih, ya Allah, dengan kemuliaan siapalah nama ulamanya dia sebut, dan ulama itu sudah meninggal. Ya, misalkan nih, ya Allah, dengan kemuliaan Imam Syafi'i, mohon mudahkan urusan saya ya Allah. Imam Syafi'i itulah tawassulnya untuk minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Rasul, dan minta tolong kepada orang yang beriman. Ini berarti ada perbedaan bunyi dari Al-Quran. Di Al-Baqarah 240, masa iddah perempuan itu mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Masa iddah perempuan itu tak ada masanya, tak ada, waktunya tidak ada. Tapi di Al-Baqarah 234, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Masa iddah perempuan yang sudah ditalak meninggal oleh suami, ya, cerai meninggal, pisah karena meninggal suaminya. Kalau di Al-Baqarah 234 ada 4 bulan. Kalau dia hamil tunggu lahir anaknya. Tapi di Al-Baqarah 240 dah ada masa iddah. Jadi sebenarnya masa iddah perempuan tuh ada atau enggak gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah banyak perbedaan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Salat, bunyi teks antar hadis. Tadi Quran dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran, ini hadis dengan hadis. Salat sunnah sebelum salat maghrib. Salat sunnah sebelum salat maghrib. Ini hadis yang pertama. Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu, hadis ini, ada sahabat Nabi yang salat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sebelum salat maghrib. Lalu ditanya, sahabat ini bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha, apakah Nabi melaksanakan salat sebelum salat maghrib, salat sunnah sebelum salat maghrib? Qala, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana yarana, Rasulullah itu melihat kami salat, nusalliha, dia lihat kami salat,
falam ya'murana walam yanhana. Dia tak pernah suruh, tapi beliau juga tak pernah larang. Jadi ada sahabat Nabi yang sholat pada masa Nabi. Selesai masa sahabat, selesai Rasulullah wafat, ada sahabat yang bertanya kepada Anas, apakah Nabi sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah melihat kami sholat, falam ya'murana walam yanhana. Tapi Rasulullah tak pernah suruh dan Rasulullah tak pernah larang. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar, ma ra'aitu ahadan, tak pernah aku lihat seorang pun yusalli raka'ataini qabla al-maghrib, salat 2 rakaat sebelum maghrib, ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ada enggak yang salat maghrib tuh, salat sunnah sebelum salat maghrib? Dari Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar ini kan sahabat Nabi. Kalau kita baca profil Ibnu Umar ini, sahabat yang ada istilah ilmunya itu ilmu cocokisasi gitu. Sahabat yang mengepaskan dirinya dengan pribadi Nabi itu Ibnu Umar. Mulai dari gaya penampilan jubah, dari parfumnya, dari gaya jalannya, gaya duduknya, gaya berkudanya, itu Ibnu Umar mirip betul dengan gaya Rasulullah. Jadi kalau kadang sahabat nengok Ibnu Umar tuh seperti Rasulullah juga gitu. Kenapa? Memang mirip betul. Dia itulah tadi cocokisasi gitu ya. Kata Ibnu Umar apa? Aku tak pernah melihat seorang pun sholat sunnah sebelum maghrib pada masa Rasulullah. Tapi kata Anas radhiyallahu anhu, kami sholat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami sholat, tapi Rasulullah tak pernah menyuruh, Rasulullah tak pernah melarang. Lalu ada nggak kita mau sholat sunnah maghrib atau enggak? Tapi tidak disebut qobliyah ya. Tidak disebut qobliyah. Salat sunnah maghrib itu bagi yang mau buat, dia tidak disebut qobliyah. Ada yang buat, ada. Ada yang tidak buat, ada juga. Sampai ada pengurus masjid stres. Karena 2 jamaahnya begitu. Yang satu bilang salat sunnah sebelum salat maghrib, kan udah ada hadisnya. Baina adzanain as-salah. Setiap azan dan iqamah itu ada salatnya. Maka salat sunnah sebelum salat maghrib. Ditambah lagi dengan hadis-hadis tentang salat sunnah sebelum maghrib. Lalu yang satu, tidak ada salat sunnah sebelum maghrib. Waktu maghrib itu adalah ta'jil. Waktu maghrib itu adalah waktu yang harus disegerakan. Segera salat maghrib, selesai azan, langsung iqamah. Tidak ada salat sunnah. Wah, pening kepala ketua masjidnya. Apa yang mau buat? Mau ikut yang ini tak ke masjid nanti. Ikut yang ini tak ke masjid. Lalu pikir punya pikir, sharing punya sharing. Ternyata kami kasihlah usul, kalau begitu buat ajalah antara maghrib dan iqamah itu 1,5 menit. Yang mau sholat sunnah 1,5 menit bisa. Cepatlah dia datang, asal udah adzan datanglah dia. Masih ada waktu 1,5 menit itu untuk dia sholat sunnah. Yang tak setuju menunggu 1,5 menit pun tak terlalu lama. Karena mau mendudukkan ini supaya tak berantem, supaya tak ribut. Dibuatlah 1,5 menit. Begitu selesai adzan, langsung datang menitnya, tampil dia 1 menit 30 detik. Yang mau sholat sunnah kencanglah sedikit, janganlah pula baca Yasin gitu ya. Nah, bacalah kulhu saja ayat-ayat langganannya itu. Silakan dibuat kata. Kenapa? Ini ternyata hadisnya berbeda. Oh Pak Ustadz, kami mau ikut Ibnu Umar lah. Kenapa tak ikut Anas? Oh kami mau ikut hadis dari Anas. Ini hadisnya yang satu riwayat Imam Muslim, yang satu riwayat Imam Abu Daud. Ya. Oh Pak Ustadz, kalau gitu kami mau ikut Anas radhiyallahu anhu. Kenapa tak ikut Ibnu Umar? Pening kita jawabnya Pak. Tapi alhamdulillah ada ulama mazhab kita.
Apa pandangan ulama mazhab kita terkait dengan ini? Nah, satu lagi terkait dengan sholat duduk. Kalau rakaat itu sholat dua, duduknya duduk tawarruk atau duduk iftirash. Kalau kita sholat jumlah rakaatnya dua, seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah. Duduk kita tahiyat akhirnya duduk kaki kiri didudukkan atau kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Itu namanya tawarruk. Kalau kaki kiri didudukkan itu namanya iftirash. Gimana cara duduknya? Hadisnya Pak Ustaz? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu mengatakan kalau sholat 2 rakaat maka duduknya kaki kiri didudukkan. Yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Daud, kalau dia tahiyat akhir, rakaat terakhir, maka duduknya iftirash. Mau ikut yang mana kita? Oh, kami ikut dari Abi Hamid As-Sa'di saja Pak Ustaz, hadis Imam Bukhari. Kenapa tak ikut dari Wa'il bin Hajar yang juga sahabat Nabi, dari Nabi? Kita ikut satu sahabat, kita tak ikut sahabat yang lain, itu juga tak boleh. Banyak yang berbeda-beda begini bunyi hadisnya. Maka itulah kenapa kita harus bermazhab, agar kita tidak salah dalam mengambil sikap. Kalau kita pilih hadis Wa'il bin Hajar, kita juga mengikuti hadis dari Abi Hamid As-Sa'di yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita ikut dari hadis Ibnu Umar, kita juga ikut hadis Anas radhiyallahu anhu. Gimana caranya supaya kami tak termasuk ingkar sunnah, supaya kami tak termasuk meninggalkan Quran, supaya kami tak pilih kasih antara sahabat Nabi? Jawabannya ikut mazhab. Karena sudah duduk perkara ini dengan mazhab. Gimana mazhab kita mendudukkan yang berbeda-beda ini? Nantilah pertemuan akan datang kita sampaikan. Karena waktunya udah habis. Allahu alam. Ada tanya? Yang bertanya? Cukup? Ya. Karena waktu sholat juga sudah masuk. Silakan laksanakan sholat sunnah Isra atau sholat sunnah Suruk. 2 rakaat. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, atau surah yang lainnya. InsyaAllah dapat pahala haji, umroh sempurna. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau ada orang nanya dari mana, jawab pulang umroh. Udah buka Ka'bah, kami dapat pahala umroh. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, doa dikabulkan Allah, dosa-dosa diampuni Allah. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.